Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Farah Salma Az-Zahra dengan NRP 01211940000009 dari kelas MPIA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai elektroda pembanding. Apa elektroda pembanding itu? Namun sebelum itu cari tahu dulu yuk apa itu potensiometri. Nah, kenapa nih kita perlu tahu potensiometri sebelum elektroda pembanding? Baik, potensiometri adalah analisis yang didasarkan pada pengukuran potensial pada sel elektrokimia yang disertai terjadinya arus atau bisa disebut dengan sel galvani, yaitu sel galvani ini merubah energi kimia menjadi energi listrik atau reaksi redoks untuk menghasilkan arus listrik. Baik, pada skema pada gambar di layar ini terlihat elektroda pembanding dan elektroda kerja. Jadi potensiometri ini terdiri dari elektroda pembanding, elektroda kerja, dan ada larutannya. Nah, mungkin ini juga ada skemanya, skema analisis secara potensiometri. Pada potensiometri ada elektroda kerja untuk mengukur suatu analit dalam suatu potensial analit dalam larutan secara spesifik dan selektif. Adapun besarnya potensial diukur dengan membandingkannya pada elektroda pembanding. Oke, selanjutnya elektroda pembanding. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada dalam potensiometri yaitu mengukur potensial suatu analit itu terdapat dua elektroda, yaitu elektroda kerja dengan elektroda pembanding. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih menerangkan bagaimana elektroda pembanding tersebut. Nah, elektroda pembanding merupakan elektroda yang mengukur potensial hasil reaksi yang dihasilkan oleh elektroda kerja. Elektroda pembanding adalah elektroda yang potensial standarnya diketahui, konstan, dan mengikuti persamaan Nernst. Elektroda pembanding selalu ditempatkan sebagai anoda pada pengukuran potensial. Pada skema gambar di kiri terdapat ini ada gambar elektroda pembanding Hg-Hg2Cl dan Ag-Ag-Cl. Lalu, elektroda pembanding terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang mana yang primer adalah terdiri dari elektroda hidrogen standar jenisnya, dan elektroda pembanding sekunder itu ada dua jenis, yaitu elektroda kalomel dan elektroda perak. Sebelum itu ada hal-hal penting nih untuk menyusun elektroda pembanding. Yang pertama, sistem tersebut mempunyai nilai potensial yang tetap, konstan, meskipun ada sedikit arus yang masuk, besar potensial tetap tidak berubah. Yang kedua, besarnya nilai potensial dari waktu ke waktu selalu tetap. Yang ketiga, elektroda ini mudah dibuat. Yang keempat, besarnya potensial tidak berubah secara signifikan dengan adanya perubahan temperatur. Dan yang kelima, keberadaannya sangat membantu karena pemakaian listrik yang sangat murah. Baik, elektroda primer. Nah, elektroda primer ini merupakan elektroda pembanding yang diambil sebagai standar baku internasional. Harga potensial elektroda ini ditetapkan 0 pada keadaan baku, pada H+ sama dengan 1M, tekanan gas H2 sama dengan 1 atm, pada berbagai macam suhu. Elektroda hidrogen standar mempunyai banyak kelemahan, yaitu potensial elektrodanya mudah diganggu oleh beberapa senyawa, misalnya oksidator, reduktor, koloid, atau ion sulfida, dan memerlukan hidrogen yang sangat murni. Seperti yang kita tahu, karena pada elektroda primer ini komponennya adalah berupa gas hidrogen, maka dia sangat rentan untuk terganggu gitu. Pada skema ini terlihat bahwa terdapat tabung hidrogen masuk, dan di bawahnya ini ada plat platina
Lalu ada di luarnya ini larutan asam begitu. Nah, mengapa perlu adanya elektroda sekunder dibanding elektroda primer? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karena elektroda primer ini uh, memiliki apa ya, uh, sangat berhubungan dengan hidrogen. Nah, jadi karena hidrogen ini merupakan gas, gas ini rentan untuk terganggu begitu. Oke, langsung lanjut. Yang kedua ada elektroda sekunder. Elektroda sekunder yang seperti sudah dibahas sebelumnya ada elektroda kalomel dan elektroda perak. Nah, pada elektroda kalomel ini adalah senyawa raksasa satu klorida Hg2Cl2 dan Hg2Cl2. Elektroda kalomel adalah elektroda pembanding yang paling sering digunakan. Elektroda ini terdiri dari campuran merkuri dan merkuri klorida kalomel yang berhubungan dengan larutan pembanding yang terdiri dari ion klorida yang dijenuhkan dengan merkuri klorida Hg2Cl2. Oke. Setengah sepembanding ini dituliskan notasi selnya sebagai berikut. Seperti dan reaksi elektroda yang terjadi adalah Hg2Cl2 menangkap 2 elektron, lalu bereaksi, ada keseimbangan reaksi 2Hg dan 2Cl-. Nah, besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,242 volt dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar atau EHS pada temperatur 25 derajat Celcius. Elektroda kalomel mempunyai stabilitas yang sama dengan elektroda perak atau perak klorida, tetapi mempunyai ketahanan termal yang lebih baik. Permukaan HgCl terlindungi oleh tabung dan tidak terjadi kontak secara langsung dengan larutan elektrolit sehingga kemungkinan untuk mengontaminasi larutan yang diselidiki kecil. Elektroda kalomel tidak dapat digunakan pada temperatur di atas 50 derajat Celcius karena Hg2Cl2 menjadi tidak stabil di atas suhu tersebut. Begitu. Nah, di sini pada tabung ini mengandung Hg2Cl2 dan KCl jenuh, di mana campuran larutan ini mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama berfungsi untuk menjaga ujung wall dari kekeringan, yang kedua itu sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dan elektroda kerja. Nah, di sini ada penghantar listriknya. Lalu di dalam tabung ini mengandung Hg2Cl2 dan KCl jenuh. Di sini ada KCl jenuh, ada lubang kecil dan ada penyekat. Selanjutnya ada elektroda perak. Nah, elektroda jenis ini merupakan elektroda pembanding yang umum digunakan dengan arus yang umum. Sistem elektroda ini dapat dituliskan notasi selnya sebagai berikut. Dan reaksi elektroda yang terjadi adalah di mana AgCl menangkap satu elektron, lalu terjadi keseimbangan Ag plus Cl. Nah, besar nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,2046 volt dibandingkan dengan nilai potensial elektroda hidrogen standar EHS pada temperatur 25 derajat Celcius. Nah, jadi sebenarnya sedikit informasi bahwa elektroda perak ini biasanya ditulis dengan elektroda Ag atau AgCl. Namun pembacaannya ini bukan Ag atau AgCl, namun ini merupakan kawat Ag, kawat perak yang dilapisi dengan AgCl. Baik, elektroda perak atau perak klorida dapat digunakan pada temperatur lebih dari 130 derajat Celcius. Nah, ini dijadikan merupakan kelebihan dari elektroda kalomel, di mana elektroda kalomel itu digunakannya tidak lebih dari 50 derajat Celcius, sedangkan elektroda perak itu dapat digunakan pada temperatur lebih dari 130 derajat Celcius. KCl digunakan sebagai elektrolit karena tidak terpengaruh oleh pH pengukuran dan ion K+ serta Cl mempunyai mobilitas yang sama. Begitu. Baik, itu tadi penjelasan mengenai elektroda pembanding. Sedikit review, elektroda pembanding ini dapat ditemui
Dalam potensiometri, yaitu potensiometri itu mengukur potensial pada suatu senyawa. Di dalam potensiometri itu terdapat elektroda kerja yang mengukur potensial suatu analit yang diukur dengan elektroda pembanding. Yang mana elektroda pembanding ini adalah sebagai pembanding dari hasil potensial yang diukur pada elektroda kerja. Seperti yang diketahui bahwa elektroda pembanding tadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu ada elektroda hidrogen standar, dan yang sekunder itu terdapat elektroda kalomel dan elektroda perak gitu. Mungkin itu dia yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.